Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah kenikmatannya, menambah lagi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka artinya kita mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kufur nikmat Allah, maka Allah akan mengancam dengan siksaan yang sangat pedih. Nah, jadi artinya kita simpulkan saja, kalau kita mau mendapatkan ridho Allah harus bisa melaksanakan 4 poin. 1, kita melakukan kebaikan berceria, bersemangat. Kita melakukan dosa harus bertobat. Kita diberi musibah harus sabar. Kita diberi nikmat harus bersyukur. Sudah bisa dibawa Ibu kesimpulannya? Bisa, alhamdulillah. Itu kesimpulan supaya bisa ditanamkan dan dilakukan oleh Ibu di rumah masing-masing. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yusuf pun seperti itu. Ya namanya Nabi Yusuf normal ya. Istri raja cantik lagi, dicombo-combo, ditarik-tarik begitu begini. Akhirnya Nabi Yusuf naik syahwatnya hampir gol. Tapi firasat kepada ayahnya, wah ini kena bahaya. Ditatok sama ayahnya dari jauh, maka keluar ya air spermanya dari sulbik, lemas ya, dari situ tidak nafsu lagi Nabi Yusuf. Akhirnya yang namanya juga istri raja mau memperkosa pembantu, rame, bukan hanya satu desa, rame satu kecamatan, rame satu kabupaten, rame. Masa istri raja mau memperkosa anak pembantu, terus diolok diejek kayak gitu. Istri raja akhirnya memanggil mengundang, mengadakan acara masak-masak hajatan. Yang dipersiapkan oleh istri raja itu adalah pisau, ubi kentang dan kol dan segala macam yang namanya diiris. Nah, nanti pesan istri raja itu kepada Nabi Yusuf, tolong Yusuf, nanti kalau ibu-ibu sudah kumpul di sini ngiris bawang, ngiris pokoknya segala irisan, maka kamu harus memberikan air minum dibawa pakai baki. Akhirnya sudah kumpul di situ rame-rame, sambil ramenya sambil bisik-bisik. Coba istri raja kayak gitu ya, istri raja. Istri raja, awas rasakan, kata istri raja itu. Yusuf, siap-siap Yusuf, air minum ibu-ibu ini kasihan, sudah dari tadi kerja. Tidak ada air minum. Datanglah Nabi Yusuf membawa baki sambil minum, air minumnya di situ dipenuhin. Datanglah ke situ. Begitu datang Nabi Yusuf, semuanya melohok. Ibu-ibu di situ melihat wajah tampannya Nabi Yusuf. Apa yang terjadi? Hadza basarun. Dia mengatakan si ibu-ibu itu,
Ini bukan manusia, hada malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Sampai serok tangannya diirisin gitu, tidak terasa, udah penuh darah di bawah. Melihat kegantengannya Nabi Yusuf, ngiris jari sampai tidak terasa. Apa itu yang benar? Kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat kegantengan Nabi Yusuf sampai tangan diiris, sampai luka-luka tidak terasa. Ada malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Kata ibu-ibu di situ. Akhirnya istri raja tepuk tangan. Betul sekali. Itu baru lihat kan? Ini siapa? Ini Nabi Yusuf, bukan malaikat, ini Nabi Yusuf. Ibu-ibu baru lihat sekali udah ngiris tangan. Apalagi saya tidur malam siang, lihat tidurnya, lihat mandinya, lihat apa segala macam. Makin hari makin ganteng, makin hari makin mempesona. Akhirnya saya tidak mampu menahan nafsu. Nah disinilah, akhirnya menyadari ibu-ibu yang lagi ngiris-ngiris tangannya, betulkah kegantengan Nabi Yusuf itu memang mempesona. Makanya suka digunakan sama anak-anak muda sekarang kalau yang belum nikah. Mau bacakan surat Yusuf 7 kali, tiupkan ke air, tabur-tabur, nah, maka akan dikejar-kejar oleh laki-laki. Itu asihan Nabi Yusuf. Asihan Nabi Yusuf. Ra'aitu ahada asara wa kaba wa samsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Nah itulah, suka digunakan oleh anak-anak muda, itu adalah pelet Nabi Yusuf. Oh boleh, nanti saya catat. Tapi ada yang paling ampuh, nyata. Teteskanlah tai ayam ke hidungnya. Dikejar-kejar gitu. Nah, jadi kegantengan Nabi Yusuf, walaupun dia ganteng, tetap masih melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Fatayat NU sekarang sudah bangkit. Ayo kita sama-sama bergerak dan menggerakkan, menghidupkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menghidupkan agama Allah, maka hidupnya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keselamatan, keberkahan dunia maupun akhirat. Amin. Kita berasaskan Pancasila, bukan hanya pandang suku, bukan hanya pandang bulu, semuanya yang ada di Indonesia tetap ini adalah saudara kita, persatuan Indonesia. Kita toleransi, kita adaptasi, lakukanlah kegiatan-kegiatan rukun, aman, damai, insya Allah akan menemukan kebahagiaan hidup. Bayangkan, punya teman 1000 masih kurang, tapi kita punya musuh 1, rasanya hidup sempit. Mau jalan ke bawah takut ketemu di situ, mau jalan ke atas takut ketemu di atas. Mau kemana ini jalannya? Takut ketemu sama musuh. Kalau ketemu sama musuh, habis aku ini digorok. Nah, jadi artinya kita perbanyaklah teman, kita damai, kita rukun, apalagi kita musim pemilu. Diharapkan
kepada bapak-bapak ibu semuanya Desa Rapaksari harus bisa menjaga kerukunan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Ini kepentingan kita untuk jaga bersama-sama. Setuju? Setuju. Lanjut? Lanjut. Jadi intinya kita jadikan peringatan Isra Mi'raj ini dorongan hijrah. Kita harus hijrah. Dulu tahun 2023 tidak seramai ini, tapi kita harus lebih ramai baik dari 2023. Dulu kita baru bisa mampu melaksanakan ibadah, umpamanya sholat, baru mampu hanya 1 waktu. Sekarang tingkatkan 2 waktu, 3 waktu, 4 waktu. Dulu baca Al-Quran hanya mampu 1 ayat, tapi sekarang tingkatkan jadi 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Dulu tidak mampu kita beribadah karena sakit, sekarang sudah diberi sehat, tingkatkanlah ibadah. Hijrahlah ke jalan yang benar, hijrahlah ke jalan yang baik, hijrahlah ke jalan yang ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dorongan hijrah ini menuju pribadi yang lebih baik, menuju ridho Allah, menuju ridho Allah. Karena manusia kalau sudah ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejelek apapun kehidupan kita di dunia, kalau rahmat Allah, ridho Allah sudah kita dapatkan, maka jaminannya kita masuk surga. Kalau kita timbang amal-amal kita timbang di dunia ini dengan amalan-amalan yang namanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sebanding. Tapi kalau kita ada rahmat dari Allah, rahmat ridho dari Allah, maka kita tetap akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ada seorang ulama yang namanya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu mempunyai kajian-kajian kitab. Imam Ghazali itu mempunyai keahlian, kompeten dalam agama, sehingga numpuk buku-buku, susunan-susunan punya beliau. Ketika dia meninggal, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia masuk ke dalam surga dengan sebab apakah? Kata Allah, kamu masuk ke dalam surga? Dia menjawab, dengan adanya amal ibadah. Ditimbang akhirnya amal ibadahnya, pas ditimbang tidak bisa, tidak seimbang. Karena amal kalian masuk surga, tidak bisa. Karena apa? Dia mikir, oh karena rahmatmu, karena ridhomu. Akhirnya mendapatkan rahmat dan ridho itu, Imam Ghazali awalnya mau menulis di bukunya, tinta yang sudah ditempelkan ke kalam pensilnya dihinggapi oleh seekor dubab. Apa dubab? Dubab itu adalah lalur. Lalur, tahu lalur? Nah, kalau bahasa Sunda lalur. Nah, hinggap di situ sampai tinta yang mau dituliskan ke buku habis, diminum sama dubab itu. Turunlah rahmat Allah karena dia punya hati rasa sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjut, para ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dengan adanya kita perayaan ini, semoga kita bisa bermotivasi, bisa semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu, Allah punya pilihan-pilihan yang tertentu. Supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah, supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada pilihan-pilihan yang tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita mendapatkan ridho, lakukanlah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apa pilihannya? Pilihan yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, jika kita bisa melaksanakannya, jika kita bisa melakukannya, jika kita bisa mengamalkannya, maka akan termasuk kategori pilihan Allah. Yang pertama, ida ahsanu istabsar. Bila mana kita melakukan kebaikan tetap semangat. Bila mana kita melakukan kebaikan tetap hatinya terdorong, hatinya bangkit, dirinya bangkit sehingga bisa melaksanakan seterusnya. Nah, bila mana kita telah melakukan kebaikan, itu artinya rahmat yang masuk ke dalam hati. Terus kita melaksanakan kebaikan, maka terus kita kebaikan itu langsung bangkit, langsung istiqomah, langsung menjaga ibadah itu tetap istiqomah. Maka itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ida asau istaghfaru. Kehidupan kita ini di dunia ini tidak seperti ini terus. Pasti ada musibah. Suatu saat kita kena musibah, tetap istaghfaru. Maka bila mana kita kena musibah, tetaplah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberikan penyakit Allah, yang memberikan sembuh juga Allah. Kita hanya manusia, mencari usaha sekuat semampunya. Itu adalah kewajiban kita semua. Yang menyembuhkannya adalah hanya adalah Allah. Yang memberi penyakit kepada kita hanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita kena musibah, maka kita bersabarlah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang ketiga, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita mau mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ida asa'u istaghfar. Bila mana kita melakukan salah, bila mana kita melakukan dosa, bila kita melaksanakan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun dan maha pemaaf. Selagi kita masih sadar, selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada akal untuk mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap Allah akan mengampuninya. Contoh, zaman dulu ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu sudah mempunyai sifat prasib. Apa prasib? Pembunuh. Seorang lelaki itu pembunuh, membunuh manusia. Sudah 99 nyawa yang dihilangkan oleh laki-laki itu. Tapi dia memberikan, ada di dalam hati Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat. Ada rasa-rasa mau tobat. Ya akhirnya datanglah ke seorang ustaz. Assalamualaikum, kata si laki-laki itu kepada ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya datang ke sini, saya mau bertanya. Saya adalah manusia brutal, saya manusia jahat, saya sudah membunuh manusia 99 orang. Apa kira Allah akan mengampuni jika saya tobat?
kata si laki-laki itu. Ustadz yang pertama pengalamannya belum nyampe, dijawab sama Ustadz yang itu, jangankan membunuh 99, membunuh 10 pun Allah tidak akan mengampuni dosanya. Kalau tobat, iya. Oh, begitu ya, kata si laki-laki itu. Akhirnya mencabut pedang laki-laki itu, membunuh si ustadz itu. Ustadz itu dibunuh oleh si laki-laki itu. Jadi 100 nyawa yang dibunuh oleh laki-laki itu. Setelah itu habis membunuh 100 orang, dia tetap di dalam hatinya masih ada optimis, rasa-rasa kalau memang ini mau diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa apa enggak. Akhirnya datang lagi ke seorang ustaz. Assalamualaikum ya ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya sudah membunuh manusia 100 orang. Sampai sekarang saya mau bertobat kepada Allah. Apakah kira dosa saya yang sebanyak itu bisa diampuni? Kata ustaz itu, bisa asal bertaubat, taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Cuman tobatnya tidak usah di sini. Tobatnya harus di situ yang paling jauh, di tempat yang sepi, di hutan, supaya fokus tobatnya. Oh ya, boleh kalau kayak gitu. Innallaha ghafurur rahim, kata ustadz itu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Akhirnya berangkatlah laki-laki yang mau tobat itu menuju ke hutan Pemeluh lah di situ. Pas nyampe ke Tembawang, di situ dia keseleo. Jatuhlah di situ laki-laki itu. Setelah jatuh langsung stroke, setelah stroke langsung mati. Akhirnya di situ gagallah mau tobat. Sudah gagal tobat, akhirnya ada penghukum. Siapa penghukum? Malaikat. Satu malaikat rahmat, yang kedua malaikat adab. Kata malaikat rahmat, penjaga kunci surga, ini laki-laki hak kami, karena walaupun ini laki-laki ini banyak dosanya, tapi sudah ada niat tertanam di dalam hati mau taubat. Cuk malaikat kata malaikat azab, penjaga kunci neraka, ini laki-laki hak kami, karena ini dosanya sudah 100 orang yang dibunuh, ini harus dimasukkan ke dalam neraka. Akhirnya dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bijaksana. Coba sekarang ukur. Akhirnya diukur dari Rebaksari ke Tembawang, dari Pemeluh ke Tembawang itu tetap masih jauh yang dituju. Jadi sudah jauh tujuannya ke tempat taubat. Akhirnya kalah malaikat azab, dihukumi laki-laki itu masuk ke dalam surganya Allah. Padahal belum tempatnya kayaknya. Karena sudah jauh. Jadi kita tetap, walaupun kita banyak dosa, tapi tetap ibadah. Jangan putus asa. Kalau putus asa, dosa hukumnya. Yang selanjutnya, ida ahsanu istaksaru, ida asau istakbaru, ida idabdulu sobaru, wa ida unimu sakaru. Yang terakhir adalah bila mana kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka jangan lupa kita bersyukur kepada Allah. Syukur ada dua, bukan pas syukur. Maaf. Syukur kepada Allah. Yang kedua, syukur kepada manusia.
Hidup kita di dunia ini kalau tidak ada pertolongan dari orang-orang, hidup di dunia ini kalau tidak berdampingan dengan orang-orang, artinya kita jauh mendapatkan kenikmatan. Artinya jauh kita mendapatkan kenikmatan. Ini harus kita syukuri. Yang diberikan kepada orang kepada kita, maka itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui manusia. Rezeki kita melalui tangan manusia. Artinya kita harus berterima kasih kepada manusia. Malam yaskurin nas walam yaskurillah. Barang yang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia, maka sama halnya tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua, yang keduanya syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Allah. Segala sesuatu yang diberikan kepada kita, diberikan nikmat kita dohir, diberikan nikmat kita batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah kenikmatannya, menambah lagi anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka artinya kita mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kufur nikmat Allah, maka Allah akan mengancam dengan siksaan yang sangat pedih. Jadi artinya kita simpulkan saja, kalau kita mau mendapatkan ridho Allah harus bisa melaksanakan 4 poin. 1, kita melakukan kebaikan berceria, bersemangat. Kita melakukan dosa harus bertobat. Kita diberi musibah harus sabar. Kita diberi nikmat harus bersyukur. Sudah bisa dibawa Ibu kesimpulannya? Bisa, alhamdulillah. Itu kesimpulan supaya bisa ditanamkan dan dilakukan oleh ibu di rumah masing-masing. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tadarna dan ila ghafarta wala haman ila farazta wala waladaina illa wabiyati wala ajadan ila qadaita wa qawiya yakinana wa sabit aymanana wa sayyidana wa barik abalana bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya satar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana